Shalom Injili, kembali lagi bersama saya Mas Hani Zebua. Saya akan memaparkan karya Roh Kudus dalam gereja. Langsung saja. Baptisan Roh Kudus merupakan janji Allah, di mana baptisan Roh Kudus tidak hanya terjadi pada saat itu, tetapi berkelanjutan terus. Dalam hal ini dapat kita lihat dalam beberapa orang yang mengalami baptisan Roh Kudus, diantaranya Cornelius, Samaria, orang Efesus, dan Paulus. Baptisan Roh Kudus juga merupakan sebagai penggerak Injil, di mana berawal dari peristiwa Pentakosta, di mana para rasul dibaptis Roh Kudus, maka Injil semakin terbesar, seperti yang apa yang dikatakan Pak Dede bahwa baptisan Roh Kudus sangat dibutuhkan dan pemberitaan Injil. Baptisan Roh Kudus juga merupakan memberikan kuasa dan mukjizat. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan Yesus bahwa Dia yang memberi kuasa untuk melakukan mukjizat, bahwa baptisan Roh Kudus memberi tenaga dan kuasa pelayanannya. Salah satunya karunia iman, di mana yang secara spiritual mengimani hal-hal yang luar biasa terjadi. 2, karunia kesembuhan, di mana bisa menyembuhkan dengan kuasa Allah. 3, karunia kuasa untuk mengadakan mukjizat. Dan 4, karunia bernubuat, di mana bisa mampu menafsirkan kehendak Allah dalam suatu peristiwa dengan mengetahui apa yang akan terjadi. Kuasa Roh Kudus dalam penggenapan gereja, di mana salah satunya karya Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya dalam Yesus. 2, peran Roh Kudus dalam pertumbuhan gereja, di mana maka setelah Yesus bangkit, Ia berjanji pada muridnya bahwa mereka akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bisa kita lihat dalam Kisah Para Rasul ayat 1-5, dan akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas mereka. Bisa kita lihat dalam Kitab Para Rasul pasal 1 ayat 8, di mana peranan dalam pelayanan Tuhan dan dalam ibadah. Peran Roh Kudus dalam gereja mula-mula bisa kita lihat dalam Kitab Para Rasul pasal 1 ayat 8, di mana salah satunya pemberian kuasa untuk bersaksi bagi Kristus dari Yerusalem. 2, Roh Kuduslah yang memberikan kuasa keberanian kepada murid-muridnya. Dan bagian ketiga, pemersatu umat Kristus dan berbagai latar belakang. Pendiri dan pengembang gereja yang sangat kuat, di mana gereja yang kita kenal dengan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dunia ini masuk ke dalam terang Kristus yang ajaib. Awal mulanya terbentuk pada hari Pentakosta. Beberapa tanda ilahi yang ikut menandai meneguhkan bahwa gereja terbentuk bukan karena usaha manusia, tetapi semata-mata karena karya Tuhan. Dan Ia dijanjikan akan dikaruniakan kepada mereka yang menyambut serta menerima Injil Kristus. Dari sini jelas bahwa gereja ada bukan karena manusia ingin mengadakannya, tetapi karena kuasa dan kehendak Tuhan sendiri melalui Roh Kudus-Nya. Gereja terus ada berkembang hingga saat ini bukan karena hasil usaha para rasul, bapak-bapak gereja, para penginjil, atau para hamba Tuhan, melainkan oleh karena karya Roh Kudus. Meskipun dalam pengembangan gereja dari sejak awal terbentuknya mengalami. Nah, kesimpulan saya dalam makalah karya Roh Kudus dalam gereja ini adalah hadirnya gereja di dalam dunia karena adanya tugas yang harus disampaikan kepada dunia. Salah satu tugas gereja adalah untuk memberitakan kabar sukacita kepada umat tentang karya penyelamatan Allah kepada manusia. Gereja barulah menjadi gereja yang sesungguhnya apabila terbit dalam pelaksanaan misi Allah di tengah-tengah dunia. Gereja yang melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai gereja Allah adalah salah satu bentuk gereja. Demikianlah presentasi saya. Salam Injili.